Perkenalkan, nama saya Rahul Devnanzar Enset. Saya dari jurusan TIK Prodi TRKJ. NIM saya 1990343036. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat database perpustakaan berbasis web. Nah, untuk langkah pertama kita mendownload SAMPP-nya terlebih dahulu. Nah, jadi karena saya sudah ada SAMPP, langsung kita start di bagian Apache-nya, lalu klik MySQL. Nah, setelah sudah seperti ini, di bagian MySQL-nya ada tulisan admin. Nah, langsung aja kita klik website PHP MyAdmin-nya. Langsung saja kita klik di bagian baru, lalu kita isi nama database-nya. Maka saya akan tulis DB perpustakaan buat. Nah, maka akan terotomatis masuk di buat tabel. Nah, untuk kolomnya maka kita buat 6 kolom. Kita buat di sini 6. Nah, namanya kita buat dari tabel buku. Jadi namanya buku. Lalu panjang nilainya 30. Kemudian atributnya kita kosongkan. Indeksnya diberikan primary. Kirim. Kemudian identitas. (30). Kemudian indeksnya primary. Dan kategori. Kemudian tabel kategori, panjang nilainya 30. Yang kita beri primary. Dan masuk ke tabel berikutnya, pemberitahuan 30 dan indeksnya primary juga. Kemudian tabel berikutnya peminjaman 30 primary. Oke, terus tabel berikutnya user. Oke, primary. Nah, setelah ini semua, maka jenisnya ini kita untuk pemula kita taruh varchar semuanya, karena biar lebih mudah ya, agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, oke, maka semua sudah terisi. Langsung saja kita simpan. Nah, karena saya udah membuat database perpustakaan, maka langsung kita masuk ke yang database yang sudah saya buat. Oke, ini dia DB perpustakaan yang udah saya buat. Nah, di sini ada tabelnya, ada buku, identitas, kategori, pemberitahuan, peminjaman, dan user. Oke, maka setelah sudah di sini kita buka subline-nya.
Di sini saya untuk pemrogramannya itu memakai Sublime, bisa juga memakai visual dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah ini kita input bagian folder database perpustakaannya. Itu kita open folder, lalu kita ke data C, kemudian ke SAMPP, kemudian htdoc, kemudian kita ini ada folder namanya db perpustakaan, maka langsung kita select foldernya. Nah, setelah masuk ke programnya, maka kita coba membuka websitenya, yaitu localhost db perpustakaan. /masuk, maka langsung kita enter. Nah, di sini udah ada tampilannya default purpose. Nah, untuk nama pengguna dan kata sandinya, maka langsung ini admin, kemudian kata sandinya admin, langsung kita klik masuk. Dan ini dia tampilan dari database perpustakaan. Di sini ada beranda, entry dan transaksi, kemudian katalog buku, laporan perpustakaan, identitas aplikasi, dan menu keluar. Untuk entry data transaksinya itu ada data anggota, admin, transaksi peminjaman, dan di bagian katalog buku itu ada data buku, kategori buku, laporan, dan perpustakaan. Di bagian lain-lainnya itu ada identitas aplikasi, yang dimana info tentang aplikasi tersebut. Kemudian ada menu lain, yaitu keluar, menu untuk keluar dari web tersebut. Nah, mari kita coba di bagian data transaksi di data anggota. Maka coba kita akan inputkan nama mahasiswa atau masukkan jenis kelamin, sandi user, dan pilih jurusan, alamat, maka kita klik simpan, dan anggota berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, untuk data anggotanya berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada transaksi peminjaman, yang dimana pengguna si aplikasi ini setelah meminjam buku, maka dia peminjaman tersebut akan masuk ke bagian data peminjaman. Kemudian di sini ada katalog buku, data buku. Jadi di sini kita menambahkan buku, data-data buku, misalnya kayak buku-buku jurusan ilmu dan lain sebagainya, bisa kita tambahkan di sini. Kemudian ada kategori buku, yang dimana di situ bisa kita beri kategori bukunya tentang programan, tentang pembangunan, ADM, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, untuk laporan perpustakaannya ini laporan seberapa banyak orang yang meminjam buku di perpustakaan tersebut. Nah, untuk saat ini tidak bisa ditampilkan datanya dikarenakan belum dibuat ininya.
Dan untuk identitas aplikasi ini dia. Kemudian untuk logout aplikasinya kita coba ke menu keluarnya, dan iya logout. Nah, untuk logoutnya berhasil. Nah, sampai di sini saja untuk penjelasan saya mengenai database perpustakaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.